Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuha syabab al-fudala al-mustawa al-rabi', kaifa halukum jami'an? نرجو أن تكون أيامكم مع كل خير أرجو أن تكون أيامكم مع كل خير. وإن شاء الله تعالى في هذه المناسبة سنواصل ما توقفنا في درس الماضي قبل الامتحان. وصلنا إلى الوحدة الخامسة، نموذج من الشعر. Ananda-ananda sekalian, santri Ustadz kelas 4 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat salah satu contoh daripada syair. Syair sebagaimana yang telah kita pelajari adalah al-kalam al-jamil al-baligh al-mu'athir fi an-nas alladhi lahu waznun wa qafiyah, yang mana dia memiliki wazan dan memiliki sajak, memiliki irama. Di sini contoh yang pertama yang kita lihat di buku, min hikami Zuhair bin Abi Sulma fi mu'allaqatihi. Di antara hikam jamak daripada hikmah. Jadi di antara hikmah perkataan Zuhair bin Abi Sulma fi mu'allaqatihi. Jadi pada masa itu, pada zaman jahiliyah, ada istilahnya mu'allaqah. Jadi mu'allaqah itu adalah syair-syair yang indah, yang sangat bagus, yang digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Dan di antara mu'allaqah itu adalah apa yang dikatakan oleh Zuhair bin Abi Sulma. Kita lanjutkan al-kalimatul jadidah. Silahkan antum baca dan cari maknanya di kamus. Kemudian at-taqdim, pembukaan. Qamat harbun syadidun baina qabilataini min qabailil Arab. Terjadi peperangan yang sangat dahsyat baina qabilatain, di antara dua kabilah, dua suku, min qabailil Arab, dua kabilah dari kabilah-kabilah orang Arab, kabilah bangsa Arab. Huma, keduanya yaitu adalah Absun wa Zubian. Kabilah Absun dan kabilah Zubian. Bisababi sibakin baina khail. Sebabnya adalah lomba pacu kuda. Jadi sebab peperangan itu adalah lomba pacu kuda. Wastamarrat hadhihi al-harbu nahwa 40 sana. Peperangan ini berlangsung berkepanjangan sampai sekitar 40 sana, 40 tahun. Thumma sa'a ba'du ashrafil qaumi lis-sulhi bainal qabilataini al-mutaharibatain. Kemudian datanglah sebagian ashraf. Ashraf jamak daripada syarif, yang artinya adalah orang yang mulia. Jadi datanglah beberapa orang yang mulia dari kaum tersebut lis-sulhi, untuk berdamai, baina qabilatain al-mutaharibatain, untuk melakukan perdamaian di antara kedua suku yang berperang tersebut. Wa tahammalu diyatil qatla minal qabilatain, dan mereka akan menanggung diat, denda al-qatla. Jadi orang yang terbunuh itu harus dibayar dendanya dari yang membunuh. Akan tapi di sini asyraf ini, orang-orang yang mulia ini, mereka menanggung semua denda tersebut dari korban-korban peperangan di antara kedua kabilah tersebut. Waqad u'jiba asy-sya'ir Zuhair bin Abi Sulma bihadzal 'amalin nabil. Maka kagumlah seorang penyair namanya adalah Zuhair bin Abi Sulma, kagum terhadap pekerjaan yang mulia ini. Faqala qasidatan madaha fiha Haram bin Sinan wal Harith bin Auf.
Maka dia mengatakan sebuah qasidah, sebuah syair, madaha fiha, dia memuji di dalamnya Haram bin Sinan, salah satu asyraf, orang-orang yang mulia tadi, wal Harith bin Auf, alladzaini qama bihadha sulhi, yang mana keduanya yang melakukan, yang mengusahakan untuk terjadinya perdamaian tersebut. Wa hadzara an-nasa min al-huruf, wa hadzara an-nasa min al-hurub, dan di qasidah tadi Zuhair bin Abi Sulma mentahdzir manusia, memperingati manusia dari peperangan, lima yantuju anha min masaib, dan apa yang akan dihasilkan dari peperangan tersebut berupa musibah-musibah yang banyak. Wada'a ila salam, dan mengajak kepada salam, salam keselamatan. Thumma khatama al-qasidata bihikamin wa nasaiha sadidatin wa min hikamiha fima qawluhu, dan kemudian menutup kasidahnya, menutup syairnya dengan hikam-hikam, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan di antara hikamnya, di antara kata-kata hikmah yang dikatakannya adalah nassun, yang ada di nas ini. Kita baca, inilah nas yang akan kita bahas, yang akan kita hafal. Berkata Zuhair bin Abi Sulma, Sa'imtu takalif al-hayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ami wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami wa man haba asbab al-manaya yanalnahu walau nala asbab as-sama'i bisullami wa man yaj'al al-ma'rufa fi ghairi ahlihi يعد حمده ذما عليه ويندمي ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي لأن لسان المرء مفتاح قلبه إذا هو أبدى ما يقول من الفم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبقى إلا صورة اللحم والدم. Ini adalah potongan dari syair yang panjang, ada 7 bait. Bait pertama, Sa'imtu takalifal hayah. Zuhair bin Abi Sulma mengatakan Sa'imtu, sa'ama, yas'amu, yang artinya bosan, malla. Sa'imtu, malaltu. Takalifal hayati, takalif, masyaghil, kesibukan, urusan-urusan dunia. Jadi dia mengatakan Sa'imtu takalifal hayati, aku telah bosan dengan seluruh kesibukan-kesibukan kehidupan ini, kehidupan dunia ini. Wa man ya'ish 80 haulan la abalaka yas'ami, dan barang siapa, wa man ya'ish, hidup, dan barang siapa yang hidup 80 haulan, 80 tahun, la abalaka yas'ami, pasti dia akan yas'am, merasa bosan dia dengan urusan-urusan dunia ini, urusan kehidupan dunia ini. Pasti dia akan bosan. Wa man ya'ish 80 haulan, barang siapa yang hidup, sudah hidup dia 80 tahun, dia akan bosan semua dengan kehidupan-kehidupan manusia ini. Wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu, dan aku mengetahui ma fil yaumi wal amsi, apa yang terjadi pada hari ini dan apa yang telah terjadi pada hari yang lalu, qablahu, yang lalu. Walakinnani, akan tapi aku, an ilmi ma fi ghadin ami, akan tapi aku tentang sesuatu yang akan terjadi fi ghadin, di waktu yang akan datang, di hari yang akan datang, ami, buta, maksudnya dia tidak mengetahui. Wa man haba asbabal manaya yanalnahu, dan barang siapa, waman, dan barang siapa, haba bi makna khafa, takut, asbabal manaya, asbab artinya penyebab-penyebab, al manaya jamak daripada maniyah, asbab jamak daripada sabab, yang artinya adalah sebab atau penyebab. Al manaya jamak daripada al maniyah, yang maknanya adalah al-maut, muradifnya adalah al-maut.
Dan barang siapa yang takut daripada sebab kematian, yanalnahu, maka kematian itu pasti akan menemui dia, pasti akan mendapatkannya. Yanalnahu walau nala asbab as-sama'i bisullami, meskipun dia nala telah mendapatkan asbab as-sama' bisullami, dia telah mendapatkan asbab di sini, sebab-sebab. As-sama' itu artinya langit atau sesuatu yang tinggi, bisullam dengan tangga. Sulam itu adalah ma yas'udu bihi ila syai'in murtafi', sesuatu yang digunakan untuk naik ke tempat yang tinggi. Meskipun dia naik ke tempat yang tinggi, maksudnya adalah dia lari daripada kematian tersebut, pasti kematian itu akan menghampirinya. Wa man yaj'al, bait keempat, wa man yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlihi, dan barang siapa yang memberikan, yang menjadikan al-ma'ruf, sesuatu yang baik, fi ghairi ahlihi, pada mereka yang tidak pantas untuknya, pada orang-orang yang mereka itu bukan tidak pantas kita untuk berikan kebaikan kepada mereka, maka ya'ud hamduhu dhamman, sesuatu yang terpuji yang kita berikan kepada mereka tadi akan kembali kepada kita, bentuknya seperti apa? Dhamman, sesuatu yang tercela. Ya'ud hamduhu dhamman alaihi, kembali kepadanya dalam bentuk sesuatu yang tercela. Wayandami, dan kemudian dia akan menyesal. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin, dan meskipun seseorang itu memiliki sesuatu khaliqah, suatu akhlak, suatu sifat, baik itu sifat yang terpuji ataupun sifat yang tercela, walau khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami, dan dia biarkan sifat tersebut tersembunyi dari manusia, maka itu akan diketahui pada waktu yang akan datang. Pada suatu saat, sesuatu yang tersembunyi tersebut, sifatnya yang tersembunyi tersebut, baik itu sifat yang baik atau sifat yang buruk, pasti akan diketahui. Li'anna lisanal mar'i miftahu qalbihi. Kenapa? Karena lisan, lidah seseorang itu, lisan seseorang, miftahu qalbihi, bagaikan kunci hatinya. Idza huwa abda ma yaqulu minal fami. Karena apa? Karena apa yang kita katakan dari lisan kita, dari mulut kita, akan menampakkan. Abda yubdi artinya menampakkan apa yang ada di hati kita. Kemudian bait terakhir, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lisan seseorang itu nisfun, dan setengahnya lagi adalah fuaduhu, hatinya. Maksudnya apa? Ukuran seseorang itu pertama dilihat setengahnya itu dari lisannya. Jadi orang itu dilihat pertama kali dari apa yang dia ucapkannya, kemudian setengahnya lagi dari apa yang ada di hatinya. Walam yabqa illa suratul lahmi wad dami, dan yang lainnya itu, sisanya itu tuh hanyalah bentuk atau gambar daripada susunan laham waddam, daging dan darah. Jadi ukuran seseorang itu, muliakah dia, hinakah dia, pertama dilihat daripada lisannya, dan kedua adalah hatinya. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lisan seseorang itu adalah setengah, kemudian setengahnya lagi adalah hatinya, dan tidak ada lagi yang tersisa, tidak berguna, tidak akan dianggap mulia seseorang dari suratul lahmi wad dami, jasad. Qailun nas, siapa yang mengatakan nas ini? Namanya adalah Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma min qabilati Muzainah, dari qabilah Muzainah, min Mudar, dari tempat namanya Mudar. Nasha'a inda khalihi Bashamah bin Al-Ghadir. Dia tumbuh bersama pamannya dari sebelah ibunya yang bernama Bashashah ibn Al-Ghadir. Alladzi kana sya'iran hakima, yang mana dia adalah penyair yang bijaksana.
Wa ba'da mauti khalihi wa ba'da mauti khalihi tawalla tarbiyatahu zawju ummihi. Kemudian setelah meninggal pamannya dari pihak ibunya itu, maka zawju ummihi, suami daripada ibunya. Jadi bapaknya tidak ada, ibunya menikah lagi. Nah, suami daripada ibunya ini yang mengambil asuh Zuhair bin Abi Sulma, namanya Aus bin Hajar. Aus bin Hajar. Wa kana sya'iran mujidan aidan fasara Zuhairu rawiyatan lahu. Maka dan Aus bin Hajar adalah seorang syair, penyair yang sangat bagus. Maka jadilah Zuhair yang meriwayatkan syair-syair daripada Aus bin Hajar. Wa Zuhair min asy-syu'ara al-mujidin, kana ya'tani bi syi'rihi wa yuhadzibuhu wa yuraji'u. Zuhair adalah di antara penyair-penyair yang sangat bagus. Kana ya'tani, dia menjaga syairnya, wa yuhadzibuhu, dia menjernihkan syair-syairnya tadi, wa yuraji'uhu, dan dia mengurajaah syair-syairnya. Jadi dia jaga syair-syairnya itu dengan selalu mengulang-ulangnya. Apabila telah kabur, tidak jelas lagi, dia akan jernihkan lagi dengan sering memurajaahnya. Fala yukhrijuhu linnasi illa ba'da haulin, dan dia tidak mempublikasikan syairnya kepada manusia kecuali setelah setahun. Walidha summiyat qasaiduhu bil hauliyat, karena itu dinamakan kasidah-kasidahnya, syair-syairnya dengan hauliyat. Asha Zuhairun zamanan tawilan mata qabla bi'thati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Zuhair hidup zaman yang panjang, kemudian meninggal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.